Praktik perdagangan manusia tidak hanya menjadikan orang dewasa sebagai targetnya, namun bisa juga anak-anak, bahkan bayi sekalipun, dijadikan objek untuk perdagangan. Seperti yang akhir tahun 2020 lalu dibongkar aparat kepolisian di daerah Mowe, negara bagian Ogun, Barat Daya, Nigeria. Dari hasil pengerebekan yang dilakukan, petugas menangkap sejumlah pria, wanita hamil, termasuk anak-anak. Para pria ini diberi tugas untuk menghamili para wanita, lalu anaknya akan dijual dengan harga yang beragam. Aparat kepolisian menyebut tempat itu sebagai pabrik bayi. Rumah yang dijadikan klinik bersalin abal-abal ini juga dijadikan tempat tawar-menawar penjualan bayi. Bahkan dalam beberapa kasus wanita muda ditahan dan diperkosa. Jika hamil, anaknya akan dijual. Pada bulan yang sama, pihak kepolisian di kota terbesar Nigeria, Lagos, membebaskan 19 perempuan dan gadis yang sebagian besar diculik dan dihamili oleh para penyandera yang berencana menjual bayi yang mereka lahirkan. Berdasarkan keterangan polisi Lagos, gadis-gadis dan perempuan tersebut berusia 15 hingga 28 tahun. Mereka diambil dari seluruh Nigeria, seperti negara bagian selatan dan timur Rivers, Cross Rivers, Akwa Ibom, Anambra, Abia, dan Imo. Wanita-wanita muda itu dijanjikan akan diberikan pekerjaan oleh para agen. Polisi juga menemukan 4 bayi dalam penggerebekan tersebut. Diketahui untuk anak laki-laki dijual seharga 500.000 naira atau sekitar 19,5 juta rupiah. Sedangkan anak perempuan seharga 300.000 naira atau sekitar 11,7 juta rupiah. Salah satu wanita menceritakan bahwa dia telah dihamili oleh pacarnya dan diberitahu oleh bibinya bahwa ada pekerjaan untuknya di Lagos. Dia mengatakan seorang wanita yang dikenalkan padanya telah menginduksi persalinannya ketika usia kehamilannya baru 7 bulan. Setelah melahirkan selama 3 hari, saat itulah polisi menggerebek tempat itu dan mengambil semuanya. Bayi itu lahir lemah dan akhirnya meninggal. Sepanjang tahun, kasus perdagangan manusia jamak terjadi di Nigeria. Setiap tahunnya, ada saja pihak-pihak yang ditangkap dan diseret ke pengadilan dalam kasus perdagangan bayi. Afrika menjadi salah satu pasar gelap penjualan bayi yang cukup subur dan jadi bisnis yang menjanjikan. Kondisi ini dipicu oleh angka kemiskinan yang tinggi, termasuk rendahnya tingkat pendidikan remaja wanita di negara-negara tersebut. Di negara Kenya misalnya, harga bayi yang baru lahir hanya sekitar 20-70 euro atau setara 345.000 rupiah hingga 1,2 juta rupiah. Pembeli menjualnya lagi hingga mencapai 300 euro atau sekitar 5,1 juta rupiah. Selain agen jual bayi di pasar gelap, ada juga wanita kelompok pencuri bayi pada wanita-wanita tunawisma. Kelompok ini bisa terdiri dari para oportunis yang rentan hingga penjahat yang terorganisir. Kadangkala kedua kelompok ini saling bekerja sama. Kasus anak hilang di Kenya jarang dilaporkan ke pihak kepolisian. Berdasarkan data yang dikumpulkan dari sejumlah sumber, kasus penjualan bayi juga cukup marak di Indonesia. Namun di negara kita harganya lebih mahal. Kisarannya antara 4 juta hingga 15 juta. Bahkan ada yang harganya mencapai 40 juta. Sebagai orang tua, rasanya kita harus bersyukur karena Tuhan telah menitipkan anak dan sangat kejam jika harus menjualnya demi mendapatkan materi. Semoga cerita dan fakta-fakta itu juga bisa menjadi pembelajaran bagi kita untuk berhati-hati menjaga buah hati kita, karena pelaku kejahatan bisa ada di mana saja.